Kebetulan saya di tempat sahabat ini, sahabat pembisnis yang cukup lama, sudah puluhan tahun saya kenal. Ternyata dia kasih masukan tentang calon presiden. Saya juga, waduh, tergugah. Kenapa? Kriteria presiden yang mana yang harus dipilih ya? Nah, jadi saya ingin wawancara kepada Mister Bang Sahali, ya. Pak Sahali ini, ya. Dia jadi banyak pengalaman, pergaulan luas, ya. Ngomong lah, jadi ngomong santai. Iya. Jadi tentang presiden ini, pemimpin yang baru, yang mana yang kira-kira kriteria yang cocok nih? Ya, itulah bagi saya, maksud saya kan yang ke depan ini jangan seperti yang sudah-sudah. Ya pikirlah masyarakat rakyat, kalau kita ingin memajukan negara itu caranya bukan istilahnya petani ataupun nelayan-nelayan yang lemah-lemah ini lebih dipersulitkan. Seharusnya diberi kemajuan. Apa kemajuan itu? Jadi presiden itu istilahnya perlunya itu istilahnya mengembangkan negara, memajukan rakyat istilahnya. Apa rakyat itu? Kehidupan rakyat itu kan bukannya dibantu oleh presiden, bukan dibantu oleh pemerintah, dia berdikari seperti petani, kebun sawit, kebun lada, kebun karet istilahnya kan, dan nelayan dan sebagainya. Jadi rakyat itu maksud rakyat, maksud kami istilahnya kan. Kalau jadi presiden itu carilah supaya rakyat itu sejahtera dan negara kita maju, bukan disuruh mundur. Barang-barang pertani ini seperti sawit seumpamanya standar harganya kan, seperti lada, seperti karet umpamanya kan, seperti timah. Jadi kalau umpamanya harganya itu sesuai, rakyat itu senang mencari di situ, berhasil, mungkin kan ke depannya rakyat itu kan sejahtera. Tidak perlu pemerintah itu susah-susah kalau rakyat sudah mampu, sudah bisa berdikari itu nak ngeluar biaya itu ini. Pertama sekali kalau petani ya apa keperluan rakyat, umpamanya kan pupuk. Ya pupuk itu jangan dilebih-lebihkan, nak seimbang dengan harga. Ini kok sawit harga 1.500, pupuk sampai ribuan. Istilah harganya itu kan tidak sesuai. Jadi macam mana kita bisa berkembang itulah. Maksud kami rakyat ini istilahnya kan jadi presiden, jadi pemimpin itu carilah negara mana ya yang bisa membelikan sawit yang mahal, sahang, karet atau timah. Rakyat itu istilahnya kan mengolah, mengambil. Pemerintah itu hanya menjual. Jadi kalau pemerintah mencari keuntungan besar tuh di luar, arti dengan rakyat itu kan bisa ngambil mahal. Jadi sejahtera istilah rakyat berusaha itu istilahnya kan tidak ada yang susahnya. Jadi yang tidak ikut-ikut berusaha juga kalau standar harganya dia berlomba-lomba gitu. Jadi saya juga umpamanya sawit sudah harga 5.000, mending kita ngikut nanam daripada dibantu-bantu dengan pemerintah sedikit-sedikit tuh kita susah mengharap dibantu. Tapi kalau kita berdikari, sekarang karet sudah harga sekian, kita dapat makan, dapat beli beras, beli itu ini. Sawit harga sekian. Jadi yang tidak ada berpikir untuk nak berusaha itu dia bisa bergerak, berpikir. Lebih beruntung dia berusaha daripada dia tidak berusaha. Gitu. Tapi kalau yang umpamanya harga pupuk sampai jutaan, bertengah juta per sak, kok sawit ben 1.500, nak berapa ratus kilo baru dapat beli pupuk satu kamper itu. Kalau sawit istilahnya lah umpamanya 500-600 batang itu nak berapa biaya di situ. Sedangkan hasil sawit cuma gitu. Jadi maksud kami istilahnya rakyat itu mengharapkan istilah calon-calonan presiden yang akan datang ini. Carilah yang ngerti istilahnya supaya negara kita maju. Jangan disuruh mundur terus. Tidak perlu istilahnya dibantu rakyat. Kalau dia sudah bisa berusaha sendiri, hasilnya sudah lumayan. Cuma pemerintah itu memberi jalan kemana supaya rakyat ini istilah dapat berjual mahal sawitnya, supaya dia sejahtera, biar dia berkembang atau maju atau bagaimana. Pemerintah itu cuma memberi jalan, cari penjualan kemana, ngempor kemana. Rakyat mencari, membuat hasil. Jualah, ambil pemerintah mau jual kemana. Kaminya terima harga sekian, kamilah sudah sejahtera. Cukup makan, sudah cukup minum. Tidak perlu pemerintah sibuk-sibuk nak bantu itu, bantu ini istilah lagi. Tidak seperti sekarang ini
sebulan sekali 10 kilo beras, cukup kemana? Jadi rakyat itu itulah, harga sawit murah, karet tidak ada harga, sahang tidak ada harga lagi, malas lah kerja macam itu, tidak pulang modal, malahan rugi. Jadi beri pemerintah istilah 10 kilo beras sebulan itulah diharap-harap ditunggu-tunggu. Tapi itu kan menyusahkan rakyat. Manja-manjakan rakyat tidak dengan sebenar-benarnya. Kalau ingin memajukan rakyat supaya sejahtera, carilah harga barang rakyat itu seperti yang ku bilang, sawit, lada, timah, karet itu dengan standar harga sesuai. Jadi petani tidak rugi, dapat makan, dapat minum. Jadi gairah untuk berusaha itu. Kami harapan istilahnya yang calon-calon presiden ke depan ini, yang kami inginnya tuh yang semodel itu, yang ngerti kesusahan rakyat. Itu baik istilahnya kan. Kalau lah sudah standar harga barang pertanian itu, kami sejahtera. Pemerintah tidak usah bingung-bingung, tidak usah susah-susah. Alat-alat pemerintah beli umpama mobil dengan rakyat terjangkau dibeli. Mobil, motor, apa dibantu dibeli sama rakyat karena sesuai hasil. Pajak cukai lancar. Kenapa? Sesuai dengan hasil. Ini terbeli umpama sih kok butut motor, kadang-kadang pajak juga tidak terbayar lagi. Cuma motor itulah sampai butut sampai apa karena ada sesuai hasil. Jadi siapa yang rugi? Negara juga kan. Rakyat cuma apa? Karena bersyukur rakyat bisa berdikari, istilahnya kan membantu pemerintah membangun tanah-tanah umpamanya, jangan istilahnya dilarang-larangkan hutan yang tidak mempermanfaat itu harusnya dibebas dengan rakyat, bisa ditanam sawit, bisa mempermanfaatkan misalkan supaya rakyat sejahtera. Ini enggak, ada pemerintah enggak boleh itu hutan ini, padahal hasilnya apa? Kosong kan? Pemerintah tidak dapat makan hasilnya, rakyat juga tidak makan hasilnya. Jadi siapa yang rugi? Pemerintah rugi, negara kita, kali negara kita yang rugi, rakyat tidak bisa berkembang. Tapi kalau bebas rakyat berkembang itu istilah dari sikit, dari situ, dari sini terkumpulkan banyak. Jadi istilahnya kan rakyat itu tinggal apa kata orang itu bahagia, pemerintah itu tinggal menjalan. Mana ide-ide yang sesuai untuk kita ini kan supaya rakyat kita senang, harga sawitnya mahal, dapat dia makan, dapat yang sekolah anak, mendidik apalah, membangun ke depan bertambah. Ini macam di Bangka, daerah kami ini istilahnya kan banyak tanah-tanah yang nganggur, tapi dilarang sama pemerintah. Tanah apa? Tanah apa sih? Macam-macam. Kayu sebatang tidak boleh ditebang, tidak apa. Hasilnya tidak ada. Jadi rakyat itu kebingungan. Nak berusaha apa? Kalau dilarang macam itu, bangun itu tidak boleh, bangun ini tidak boleh. Padahal hasilnya tidak ada. Pemerintah juga istilahnya dengan cuma-cuma. Kalau dibangun tanah sampai ratus-ratus hektar tuh kalau ditanam sawit atau apa kan mempermanfaat. Cukai pajaknya pemerintah bisa makan hasilnya kan. Bisa berkembang. Rakyat kita istilah bertambah hasil istilahnya kan. Ada rakyat makin banyak makin sehari. Ekonomi makin susah. Dan dibebaskan berusaha, diberi dengan kesulitan, pupuk makin mahal. Harga pertanian makin murah. Cemana negara kita bisa maju? Biar 1000 tahun ke depan ini tidak akan mungkin maju. 1000 juga cara jadi presiden kalau idenya cuma macam itu rakyat tidak ada yang sejahteranya. Sampai kiamat macam itulah. Jadi tolonglah istilahnya kalau ke depan ini carilah istilahnya pemikiran yang macam mana supaya negara kita maju. Supaya jadi pemerintah itu tidak bingung kan memimpinkan rakyat, kalau rakyat itu semua kecukupan gitu maksud kami jadi rakyat itu hanya gitu aja Bang Sali. Dan kebetulan karena saya sering berhubungan dengan Bang Sali ya, berharap jembatan Menduyung, jadi harapan jembatan Menduyung nih Bang Sali. Coba gimana harapannya? Itu harapan kami di Menuyung ini kan. Kemari saya sudah meminta istilahnya kan bantu dari gubernur. Itu tidak luas tanah jembatan untuk rakyat. Itu ratusan rakyat berusaha lewat di situ tuh. Itu dengan
pribadi sendirilah dengan motif kayu juga kadang-kadang tidak boleh ditebang, larang untuk buatan. Maksudnya jembatannya gimana ini? Bila perlu kalau bisa dibangun segera dengan bangunan beton ya. Itu ya. Dengan bangunan beton saya juga lihat prihatin ya. Jadi kalau bisa pemerintah membangun segera pembangunan beton jembatan Menduyung ini ya. Itu harapan masyarakat karena di sini banyak yang bertani ya. Melewatkan itulah cari makan. Dan ada lagi Nelayan juga di situ. harapan Bang Sahali yang jadi presiden, jadi gubernur, apa harapannya bisa rakyat makmur? Ya. Apa harapannya? Harapan kami itulah pertama sekali istilahnya petani itu istilahnya dibebaskan hutan-hutan dan pula dibuatkan jalan itu seperti jembatan itu tidak luas itu sebenarnya itu 30 meter panjangnya, cuma daya rakyat ini kan kena apalagi barang harganya murah-murah ini kan berat. Ngandalan kayu itu 2 tahun hancur, ganti 2 tahun hancur. Jadi maksud kami rakyat, istilahnya tolonglah kalau umpama mau menyejahterakan negara, walaupun kami di pelosok ini, kami kan membantu. Ada hasil-hasil pertanian kami kemana kan? Kan ke pemerintah semua, seperti sawit, lada, karet, nelayan, umpama segala macam apa itu kan pulangnya semuanya karena rakyat. Jadi tolonglah istilahnya bantulah kami, maksud kami istilahnya jalan itu dapatan mobil carry itu baik istilahnya lewat di situ dibetonkan bawa sawit ke terang seton 2 ton lah bersyukurlah kami. Oke. Saya mau tanya harga sawit mintanya harga berapa? Kami mendapat itu istilahnya standarnya kalau lah ada 3.000 itu arti rasa-rasanya walaupun tidak kaya raya ataupun bahagia dengan sebenarnya tapi kalau sudah cukup makan. 3.000. Kalau harga timah maunya berapa? Nah, timah itu ya kan karenanya barang itu semakin sulit, semakin sari itu ada timah itu tidak kelihatan barang di dalam bumi tersimpan istilahnya kadang ada hasilnya kadang tidak mendapat dulu berilah harga tingkat tinggi paling tidaknya 2,5 250. Kalau karet berapa 1 kilonya? Karet standar dulu istilahnya karet istilahnya sebelum dulu sampai 12.000. Sekarang ini kok 4.500. Taruh artinya kalau dapat sampai 15. Paling tidaknya 12.000 lah seperti dulu. Kalau lada? Lada istilahnya dulu kan pernah kami sedang nengkat tuh sampai harga 200, 210, 215, 200 rawi. Jadi sekarang 250 kan standar. Terus kalau udang super, udang A, berapa sekilonya mau dikasih? Istilahnya dulu istilahnya kami pernah sampai 100 lawe. Jadi sekarang ini paling tidaknya 150 udang ekspor kan. Kalau kepiting hitam, kepiting hijau? Kalau kepiting itu kan cuma itu kan jarang diekspor, yalah kadaran jual-jual kampung itu udah jadi masalah istilahnya kan. Kalau yang itu artinya ada ngekspor istilahnya kan seperti kepiting apa-apa di dalam negeri kita sendiri itu mahal juga ada jadi masalah, murah juga ada jadi masalah karenanya negara kita sendiri yang makan, rakyat kita sendiri. Kalau sarang burung walet berapa sekilonya? Kalau seharusnya ini ya kena istilahnya hanya mendengar ide dulu saya tidak punya. Dulu istilahnya pertama di Tempelang itu kalau yang super sampai 25. 25. Kalau udang tambak udang karena pengusaha tambak udang banyak sekarang. Berapa sekilonya? Karena tambak udang ada ngeluh juga masalah harganya sekarang. Tambak udang itu sebenarnya kalau yang udang terpilih itu kan paling tidaknya kan ratusan itu. 1 kilonya harusnya. 1 kilonya karena itu kan diurus. Kalau sekarang harganya 70.000 kalau nggak salah ya. 70.000 arti kalau 100 itu kan arti ada naiknya. Sesuai dengan makannya, dengan biayanya. Ikan-ikan. 100 istilahnya. Ikan-ikan minta dinaikkan harga berapa misal? Ikan-ikan ini ya jarang istilahnya kan artinya kebanyakan paling-paling kan bawal. Nah kalau bawal itu memang eksporan bawal itu kalau sekarang ini harganya memang lumayan tapi barangnya kan tidak banyak. Ya sekarang ini istilahnya kurang lebih lah arti sekitar 300. 300.000 per kilo. 300.000 per kalau kilo. ini kerang hijau. Nah, kalau kerang ini Kerang apa di Bangka nih? Kerang yang kecil.
kerang darah ya. Nah, kerang biasa. Kalau itu kan saya ada ini, kalau yang itu kenapa kami lah bertanya? Karena itu istilahnya jualkan di daerah, Hmm. tidak ada ngempor. Oke, semua itu sudah dikasih masukan sama pemerintah, baik dia gubernur maupun presiden. Selain itu, presiden harus apa ya, Pak? Harus apa, Bang Sali? Merakyat atau gimana? Ya, harusnya mati ngerti di situ. Harus Merakyat tapi memikirkan presiden gubernur rakyat. sampai ke kecamatan ya. Nah, Intinya harus sampai mengerti kecamatan. apanya kesulitan, keluhan rakyat itulah. Ah. Rakyat itu tidak perlu banyak Pak, istilahnya yang penting istilahnya harga barang dia pertani itu standar dengan harga. Cukup untuk dimakan, untuk diapa. Ada banyak istilahnya protes itu ini. Terakhir, kalau bisa wisata dari Menduyung sampai ke Pangkal Balok atau ya khusus daerah sini, mintanya di gimanain ya? Wisata dari ya daerah, kalau daerah Kundi ini sampai Pratap ya. Pratap atau Pelanggar ujung. Tanjung Tada. Itu. Ya, jadi berharap. Kalau wisata itu ya tergantung dengan pemerintah. Artinya rakyat juga dibangun, tidak jadi masalah, tidak dibangun, tidak jadi masalah. Kalau yang itu, tapi yang paling penting kehidupan rakyat sehari-hari itulah diperhatikan lah ya, tolonglah. Kalau umpama siapa yang jadi nyalon jadi presiden nanti istilahnya, kami sebagai rakyat nantinya memilihkan yang kami pilih orang yang kami maksudkan yang tahu dengan rakyat, yang tahu kesusahan rakyat. Jadi tahu dengan hasil rakyat supaya rakyat sejahtera itu istilahnya permintaan rakyat itu minta dikabulkan macam itu. Sudah selesai atau belum nih, Bang Sali? Hah? Ya. Sudah. Jadi saya juga harus tampilkan wajah saya. Ya, saya baru kali ini wawancara kalau biasa-biasa di bisnis ya. Ini bicara untuk kepentingan rakyat seluruh Indonesia yang menjadi pemimpin, gubernur atau presiden. Ya, saya cap jempol. Kenapa saya terharu mau wawancara tadi? Saya dengar tadi omongannya masuk akal, ya. Jadi presiden atau gubernur harus begitu memimpin untuk rakyat, ya. Sekian. Masih ada penutupannya, Bang Sali apa? Mau diomong? Cukup katanya, ya. Terima kasih kalau ada artinya berminat Bapak istilahnya untuk membantu kami rakyat, istilahnya itulah permintaan kami. Dukunglah kami, bantulah kami. Kami tidak perlu istilah bermodalan besar-besar. Cuma modalnya istilah Bapak beli barang kami harga mahal standar, kami sudah cukup dapat makan dan seimbang dengan harga pupuk. Ya. Gitu aja jadi. Oke ya. Selesai saya wawancaranya. Berjalan selama 18 menit ini ya. Jadi kalau Anda mau tonton channel saya bikin kurang lebih ada belasan. 13 channel ya, jangan kaget ya. Salah satunya calon presiden di situ judulnya ya. Yang lain-lainnya saya masukin rencana saya karena ini wawancara spesial. Masalah tontonan berapa banyak Anda tonton untuk seluruh Indonesia demi kebaikan kita untuk masa depan yang harus kita terima ya. Itu ya. Jadi tidak masalah saya bikin di YouTube ya, Bang Sali, tidak masalah. Oke ya, oke ya. Karena kita kasih masukan, bukan apa-apa ya. Istilahnya kalau pemerintah ada kurang ya kita kritik, wajar ya. Oke, saya selesain dulu. Kita rakyat Indonesia wajar. Minta bantu kalau bukan dengan pemerintah. Mau cap jempol Bang Sali? Ya. Cap jempol? Oke ya. Saya selesain dulu. Durasinya 19 menit. Oke ya, 19 menit lebih ini ya. Saya selesain dulu. Anda puas tonton, Anda tekan subscribe, tekan like, komentar, dan Anda bagikan untuk di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, yang penduduk Indonesia yang ada di mancanegara ya. Oke, sekian ya, durasi kurang lebih 19 menit lebih ya. Saya selesain dulu ya. Semoga ini menjadi kenyataan buat pemimpin negara atau pemimpin provinsi ke depan ini. Sekian, terima kasih ya.